Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibika safina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qad qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asal muslimin jamaah salat subuh Masjid Baitul Husna, semoga kita semuanya mendapatkan cucuran rahmat berkah dari Allah SWT. Tempat yang mulia ini dalam agenda mulia. Semoga Allah tetap memuliakan kita sampai mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, kita masih diberikan itu banyak karunia dan nikmatnya yang tidak akan kita bisa sanggup menghitungnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kita masih diberikan peluang, masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu oleh Allah SWT. Sudah berapa banyak yang seumur yang sudah berada di alam kubur, betul Pak? Sudah banyak satu alma mater yang sudah kita antar, yang sudah banyak satu angkatan yang sudah kita berangkatkan, betul Pak? Tinggal menunggu giliran berikutnya. Kita lah mesti itu. Semoga husnul khatimah semua. Amin ya Allah. Kita berada di penghujung 2024. Tidak lama lagi kita masuk 2025. Saran kita akan perjalanan waktu, bahwa sang pemilik waktu masih berikan kesempatan, dia akan tetap berjalan sampai Allah yang tertentukan. Semoga kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Setiap peluang kesempatan yang diberikan oleh Allah, harapan besar kita tidak sia-siakan. Karena banyak orang-orang yang tertipu, banyak orang-orang yang lalai terhadap nikmat kesempatan atau waktu yang diberikan. Saya disampaikan hadis Rasulullah SAW, nikmatani makbulun fihi ma kasirun nas as-sihat wal farah. Sering dengar Pak ya? Woi, kedengeran tuh? Suasana tahunnya beda seperti biasanya. Jadi kesempatan untuk ngantuk ini katanya peluangnya kecil. Begitu Pak ya? Mudah-mudahan sampai jam 7 nanti kita sebuah. Bisa baru 7 menit jadi terasa. Ya sering kita dengar hadis ini kata baginda Nabi, dua nikmat yang banyak, kata baginda Nabi itu banyak, hasil minan nas,
hasil banyak manusia yang lalai pada dua nikmat ini. Dia tertipu, lalai, banyak yang tertipu, banyak yang lalai. Nikmat apa? Kesehatan. Baru saat kita diberikan sakit sedikit, baru sadar ternyata kesehatan itu. Dua, nikmat al-farah, peluang kesempatan waktu diberikan oleh Allah SWT. Karena saat kita mau masuk tahun berikutnya, sadar kita peluang, kita diberikan kesempatan misterius semakin dekat akan mendekati kita semua. Semakin dekat kematian. Dan jangan menganggap yang masih muda masih ada. Tanya saya kemarin 41 tahun, futsal, bulan futsal meninggal. Bulan futsal, hati-hati yang masih futsal sih. Itulah umur 41 tahun. Ini bukan ukuran umur, tapi memang takdir yang tapan Allah sudah. Oleh karena itu jamaah sekalian, semoga peluang kesempatan waktu diberikan, kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Dengan harapan semakin kita bertambah usia, umur, kalau diberikan kesempatan ini, kita akan mampu manfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Sepakat Bapak-bapak Ibu? Sepakat. Akan masuk pada tema. Ini belum masuk tema. Jadi kita sadar semakin bertambah hari, pekan, bulan, tahun, dekatnya kita mendekati ajal kita. Dekatnya pula peluang kesempatannya akan berakhir, sehingga jangan pernah disia-siakan. Usahalah kita untuk menjadi lebih baik atau menjadi yang terbaik. Dalam bahasa Arab sebetulnya bahasa Al-Quran berkata ahsan. Ahsan itu lebih baik, dalam kurung lebih terbaik, tutup kurung titik. Itu kalau dulu kita belajar titik, itu ya. Dalam kurung disebut tutup kurung titik, kan begitu. Dulu ke sekolah kita jadi kayak gitu kan. Jadi asal itu lebih baik atau yang terbaik. Amin. Man kana yawmuhu khairu min amsihi fahuwa rabih. Wa man kana yawmuhu sawa'an amsihi fahuwa khasilun. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa malun. Sering dengar dia Pak? Sering ya? Sering. Lalu diterjemahkan saya kira nggak paham semua. Saya bawa-bawa pun tidak menemukan semua. Barang siapa, ya. Ingat, barang siapa, bukan barangnya siapa, manusia. Lagi, mana itu barang siapa? Siapa saja yang hari ini lebih baik dari kemarin. Nah hari ini berarti kan hari, nanti kumpulan hari akan menjadi tadi ya. Hari dari apa? Detik, menit, jam. Ya, bentuk hari, bulan, minggu dulu dong, sabar bulan ya. Bulan, pekan dulu, pekan, bulan baru tahun. Jadi hari bulan-bulan menjadi tahun. Kemudian disebutkan kalau lebih baik maka dia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama. Dan daksanya kata misal sama dengan hari kemarin, maka dia rugi. Dia rugi. Ini ketiga di paling
siapa saja yang hari ini lebih buruk dari kemarin, sungguh dia telah celaka, silakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita lebih baik Bapak Ibu. Siapa di sini yang ingin beruntung? Semua ingin beruntung. Oleh karena itu, tema ini mengharapkan kita dengan usaha kita maksimal. Kita kan diwajibkan untuk berusaha. Dengan pengerahan seluruh potensi kita dengan penuh jiddiyah, kesungguhan, kerahkan seluruh potensi yang diberikan oleh Allah, umur kita, tenaga kita, apa yang Allah berikan kepada kita. Ternyata maaf, umur usia bertambah oleh tua, tapi semangat tetap muda atau terjaga. Ada enggak? Apa itu? Ruh itu. Ruh. Kita kan ada roh lahiriah dan ada batiniah. Ruhiah dan ruhiah, rohani dan jasmani. Jasmani kita, jasad kita bertambahnya umur masih berkurang kekuatannya. Betul enggak Pak? Apa yang aku dulu pada kuat tuh ya Pak. Sekarang betul enggak Pak? Tapi kalau ada nggak ruhnya tambah tua? Tidak ada. Ada orang yang tambah usia justru semangatnya mengalahkan yang muda. Sama satu rijal semangatnya melebihi semangat yang masih muda. Pada maaf cerita Ustaz Kondang, cerita ya, sebelahan ada orang udah sepuh sholat, imamnya bacanya panjang, tapi nggak ada gelisah kan? Kita kan kadang-kadang baru panjang dikit sudah batuk. Padahal dia yang lebih muda bilang aduh gelisah lah. Begitu selesai ditanya, kuat seperti itu, apa yang bisa menyebabkan kekuatan itu? Kenapa Pak? Iman, ruhnya. Jadi boleh kita tua, tetap terjaga semangat kita. Karena yang mereka adalah ruhiyah kita, iman kita. Hadirin yang sekali dimuliakan Allah. Baru kita masuk tema, sehingga muncul tema berusaha kita untuk yang lebih baik atau terbaik di dunia sampai kelak kita perjalanan akhir di akhirat. Jadi jam 5 lewat 3 menit baru masuk tema. Jadi kemungkinan jam 7. Namanya juga kemungkinan. Masih kuat? Masih kuat, produknya terlalu jauh. Bapak itu jangan sekali dimuliakan Allah SWT. Kata lebih baik atau terbaik, kalau kita kutip dalam ayat-ayat Al-Quran, di antaranya pertama, upaya kita untuk lebih baik dalam hal i'tiqad, keyakinan kita, keyakinan akan kebenaran. Satu-satunya din yang disebutkan oleh Allah, dinullah, dinul haq, indallah, ya, agama di sisi Allah adalah agama Islam. Kita harus lebih kuat, lebih baik kualitas keislaman kita. Ahsan disebutkan sebagai kata ahsan dina. Wa man ahsan dina mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wa huwa muhsin. Kata Allah SWT, dan siapakah yang lebih baik agamanya? Jadi kalau untuk kalimat pertanyaan, para ulama kita menyebut ini pertanyaan sekaligus pernyataan. Wah, Allah menyebutkan siapakah yang lebih baik agamanya. Berarti ada nggak Bapak Ibu yang lebih baik? Jawab. A.
ada, B tidak. Pilih mana aman? Suruh dilihat itu pilih. Tidak ada yang lebih baik. Ketika Allah menyatakan pertanyaan, berarti memang tidak ada. Sekali pernyataan, tidak ada. Siapakah yang lebih baik agamanya? Mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dari siapa saja yang aslama, muslim Islam. Artinya apa? Berserah diri. Ya, beragama Islam orang berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam itu orang yang berserah diri secara total. Kata Allah begini, bisa pakai pikir-pikir lagi. Ya, jangan sampai kita itu beragama yakin terhadap Islam, tapi karena kita tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Jadi kan yang lebih baik daripada orang di sini katakan para ulama kita mereka dalam maknanya orang yang mukhlis. Apa makna mukhlis, Bapak Ibu? Orang yang ikhlas memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah SWT. Yang kedua, wahwa muhsin. Jadi ada dua muatan yang sangat kuat, yaitu dengan dia juga beramal kebaikan, ihsan, beramal kebaikan. Hanya mas yang dimuliakan Allah. Jadi jangan sampai ya kita ini sebagai orang Islam, sebagai muslim, muslimah, tapi ternyata kita tidak sesuai dengan keinginan Allah. Masih terkadang, mohon maaf, mengikuti tata cara ya orang lain. Maaf ya Bapak Ibu ya. Jelas maksud saya nih. Yes. Saya ada orang Islam yang ikut-ikutan. Ya, kalau bahasa yang lain kata Nabi tasabuh. Tasabuh itu apa? Menyerupai seperti umat lain. Nah ini mohon maaf nih, karena di akhir tahun nih Natal sama tahun baru satu paket loh Bapak Ibu. Ya, Pak, terus nih umat Islam itu kuat nih terus. Insyaallah. Ini mahal dari apapun. Ingat pesan Allah di penghujung ayat surat Ali Imran selalu disampaikan ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan akan mati dalam keadaan berserah diri dalam keadaan Islam. Jadi kita suruh berislam sampai mati doang Pak, setelah itu sudah selesai. Udah meninggal selesai kan? Tapi mempertahankan itu butuh perjuangan. Dengan dalih toleransi. Oh itu Bapak intoleran. Karena apa? Tidak seperti orang-orang fanatik. Lu dengar nggak? Pernah dengar nggak? Ya barusan saya ngomong. Bapak ini, Bapak fanatik banget sih. Bapak fanatik banget sih. Justru satu-satunya harus kita fanatik terhadap agama. Selain itu tidak boleh. Fanatik kesukuan nggak boleh. Fanatik apalagi? Lain kesukuan, organisasi dan sebagainya. Fanatik terhadap Islam harus ya bahwa Islam adalah agama yang hak dinullah, agama yang benar, agama Allah. Marsala Rasulullah bil huda wa dinil haq. Wa dinil haq. Allah utus para rasul itu untuk membawa agama yang benar. Itulah inna dina indallah Islam. Agama Allah adalah Islam. Oke Bapak Ibu? Terus bermelek semua nih. Jangan sampai makna toleransi kita pahami ya salah. Jelas ayatnya lakum dinukum kalian. Kita hormati, tapi dengan cara kita jaga keyakinan.
Ini mahal. Maka ada ayat di situ masih ada lanjutannya, wattaba'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kita disuruh mencocokkan, mengikuti milah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diikuti milahnya oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milah itu agama, ya, yang tentunya sama. Dalam arti apa? Semuanya diperintahkan hanya menyembah kepada Allah. Hanya syariatnya berbeda. Syariatnya berbeda. Ini tata cara ibadahnya, misalnya, ya kalau di zaman Nabi Ibrahim diperintahkan korban apa itu? Anak. Jadi syariat perubahan apa? Syariat Nabi Muhammad dengan hewan, ya? Contoh. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya di zaman Nabi pertama, Nabi Adam, ya kan dinikahkan, dikawinkan dengan kembarannya, disilah, ya. Silah. Sekarang jadi syariat tadi kita bisa. Enggak ada orang yang banyak benar gitu ya. Bapak Ibu ya. Jemaah. Ya jemaah. Jadi lakukan dia dulu. Tegas bagiku agamaku, bagi kamu agama, bagiku agamaku, bagimu agamaku. Oke Bapak Ibu ya, jamaah sekalian, ini prinsip. Mudah-mudahan kita menjadi disebutkan siapa yang lebih baik. Kita adalah orang yang totalitas dalam keikhlasan menghadapkan wajhulillah, memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai ya kita nodai keislaman kita bahwa muslim itu dia dalam keadaan beramal ihsan, amal yang baik, itu tidak sekedar baik. Ya. Hadirin dan sekalian, ikuti milah Nabi Ibrahim Hanifah. Jadi ada Hanif itu lurus, Hanif itu kuat tauhidnya, bebas dari perbuatan syirik, jadi kuat akidah, dia berpaling dari kemusyrikan. Sebagaimana orang terbaik Nabi kita Muhammad SAW, sampai Allah kemudian menyebutkan wattakhadha Ibrahim khalila. Allah pilih Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai khullah, sebagai kekasih. Jadi cinta paling tinggi Pak, itu khullah. Kalau Habib maksudnya Habib, ya, Habib. Tapi bukan kekasih cintaan, tapi khullah itu paling tinggi. Ada manusia yang bergelar Khalilullah, kasih Allah paling tinggi. Ya siapa? Rasulullah Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan siapakah yang lebih baik agamanya. Jadi tidak ada. Inilah. Jadi siapa saja orang yang berserah diri secara total, menghadapkan wajahnya, hatinya. Kalau ikhlas itu kan amalan hati, jasad ini hadapkan kepada Allah. Makna dihadapkan kepada Allah berarti apa? Di dalamnya ikhlas dalam ibadah, tangan, kakinya, mulutnya, lisannya digunakan untuk berupaya maksimal dalam wujudkan taatan kita kepada Allah SWT. Bahasa singkatnya ikut apa kata Allah. Bapak Ibu, kira-kira jelas ya kalau pakai ikut kata Allah. Udah beres ya? Beres. Coba salah satu yang harus kita kaji di dalam nampak ya, di zaman Nabi dikatakan sebagai khairul qurun, sebagai sebaik-baik generasi. Apakah pada waktu itu teknologinya sudah seperti kita? Belum ada, ya nggak? Sana banyak nggak? Ada nggak profesor, doktor? Nggak ada profesor, doktor. Walaupun kalau Umar bin Khattab itu gelarnya kira-kira apa nih?
dibuat gelar apa itu S.Tra ya. Ada perguruan tinggi kan, perguruan tinggi Rasulullah SAW. Tapi bukan itu, dan kecerdasan intelektual seperti itu salah. Tapi yang menyebabkan mereka akan generasi terbaik adalah kata kuncinya mereka ikut apa yang diperintah, ikut apa kata Allah. Mudah-mudahan bisa kita perbaiki kondisi keislaman kita. Amin. Ibda benar dari kita. Usrah sehingga nanti kelak keluarga kita menjadi family excellent, di keluarga yang lebih baik. Amin. Excellent benar Pak. The best yang terbaik. Amin. Karena Bapak ikut apa kata Allah dan menerapkan nilai-nilai yang datang dari Allah, berserah diri sama Allah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, dulu yang sering kita dengar. Kalau dari ahsanu dina, yang kedua ada ahsanu qaulan, ucapan. Ayatnya disebutkan dalam surah Fussilat. Sering kita dengarkan. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang menyeru, mengajak manusia di jalan Allah dan diiringi dengan beramal saleh. Sungguhnya aku adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kata masih dalam bentuk pertanyaan. Ya. Di mana jamaah sekalian dimuliakan Allah. Kata istifham di situ maknanya adalah penafian yang telah ditetapkan. Bahasa dalam para ulama berkata la ahada ahsan qaulan. Jadi satu ketetapan bahwa la ahada ahsan qaulan, tidak ada dari sebuah hukum yang lebih baik daripada ucapan yang orang dengan lisannya itu mengajak, menyuruh di jalan Allah. Langkahnya, kondisinya, keadaan, semuanya tidak ada yang lebih baik dari itu. Oleh karena itu kalau kita terjemahkan dalam kehidupan kita, kira-kira nih, maaf nih, lisan kita kan kita kan lebih baik Bapak Ibu ya, semangat ya, atau yang terbaik kan tadi bilang ya, Bapak Ibu, ya maaf, masih connect ya nih, kira-kira lisan kita nih, kalau bilang dulu terlalu panjang mungkin ya, di sini masih banyak kan masih 50 lebih lah di sini ya, kira-kira kalau hitungan hari 24 jam nih, lisan kita ini banyak ya, sesuatu yang untuk kebaikan, menyeru, mengingatkan, bisa jadi memberikan satu motivasi atau ancaman, mengingatkan apa? Karena takutlah ada ancaman Allah kalau dia berbuat seperti ini dan sebagainya. Itulah dikatakan sebaik-baik. Maaf, mengajak orang kebaikan, mengajak orang untuk taat kepada Allah, mengingatkan istri dan anak, ya, namanya menyeru, sering disebutkan dai, aktivitas dai itu penyeru ya, jadi dai itu yang menyeru, istilahnya dakwah, kalau yang berdakwah, dakwah kan artinya menyeru, dakwah itu memanggil, dakwah itu mengajak. Kira-kira kita lebih banyak mengajak ketaatan kepada Allah, mengajak kebaikan atau mengajak yang lain dari kita. Nah, aku aja aku masih introspeksi diri kita masing-masing. Dan kata Allah itu tidak ada yang baik
Karena itu yang terbaik. Sehingga jangan sampai kita remehkan ucapan. Ada masalah. Mulutmu, isi hatimu. Mulut itu sesuai dengan apa yang diyakini. Maaf, harimau pun juga benar. Karena bisa menjadi hina manusia kan, karena ucapan itu enggak. Bisa jadi mulia karena apa tadi? Wajah manusia, wajah manusia, dakwahi manusia. Dan itu aktivitas orang terbaik para nabi dan rasul. Ya, ikutin termasuk para pewaris para nabi, disebut ulama, warasatul anbiya. Dan jangan sampai kita itu kan tugas ulama, itu tugas ustaz. Saya bukan ustaz. Itu ada yang begitu kan? Itu tugas semua kita. Dan siapakah? Kata siapa itu? Siapa saja punya peran sesuai dengan kafa'ah. Kafa'ah itu apa? Kemampuan kita. Jadi kita nggak dituntut yang melebihi sesuatu di luar batas kemampuan. Yang nggak boleh kita nggak tahu dijawab juga. Itu setahu tuh. Kata yang dijawab. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau nggak tahu ini kan nggak tahu lah ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan lisan yang mengingatkan saudara-saudara tidak ada yang lebih baik. Berarti the best itu yang terbaik. Jadi jangan dianggap banyak orang anggap dah apa ucapan nggak meremehkan lisan. Mulutmu isi hati kalau bahasa. Jadi mulutmu isi harimau juga sama. Artinya mulut isi hati. Apa yang keluar dari lisan itu sesuai dengan apa yang diyakini dalam hati. Ini apa Pak? Teh manis ya? Teh manis enggak? Ya coba misalnya. Mulai teh manis. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ini teh manis berat. Ketika pada di teko ada teh manis, dia keluar pasti di gelas keluarnya teh manis. Gak mungkin tekonya isinya kopi, keluarnya kopi. Jadi terpengaruh saya. Jadi gak mungkin beda dengan apa itu isi hati itu keluar ucapan berkualitas. Orang yang memiliki kualitas agama yang baik, iman yang baik, dia akan keluar dari lisannya sesuatu yang banyak menghadirkan nilai kebaikan, kemanfaatan. Ya, ketika Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini bukan betak-betak nih serius nih. Udah nggak ada masih ngantuk juga gimana caranya saya. Siapa yang terima kepada Allah dan di akhir maka bicara ucapan yang khair yang mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya dan orang lain untuk bisa diajak ke jalan Allah yang benar dan kemaslahatan kehidupan akhirat. Makanya dua opsi. Kalau bicara itu bermanfaat, bicara. Kalau tidak, aulia sulit. Menembak. Iya, nah lebih baik. Oke Bapak Ibu, dengan lisan kita lebih baik Bapak Ibu, kita jaga. Kadang-kadang kita ngomong biasa, orang lain bilang ini luar biasa loh. Bukan, kita tidak biasa. Orang yang dengerin luar biasa. Kata-kata luar biasa. Inilah bisa. Makanya ini mulutmu harimau. Mulut itu bagi harimau. Istilah bahasa kita berkata. Serem ya? Jadi bisa menghinakan dengan lisan. Akan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Contoh ucapan yang mungkin orang-orang dianggap biasa. Ini contoh ucapan ya. Tapi betapa Allah luar biasa. Kemurkaannya luar biasa. Dalam Al-Quran digambarkan ya ucapan yang mendatangkan murka Allah. Ini perkataannya dusta. Contohnya. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada.
laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Katakan siapa itu? Jawab. Jadi ngomong ke sini. Mereka orang-orang yang musyrik, orang-orang sesat mengatakan Allah yang Maha Penyayang, pengasih. Ar-Rahman kan Maha Pengasih ya. Punya anak. Perkataan seperti itu. Apa kata Allah? Ya sungguh Dia telah mendatangkan perkataan yang ya dusta, ingkar dan dusta. Ingkar bukan dusta. Maka apa? Wassalam. Ini akibat. Kenapa Allah menggambarkan kemurkaannya? Bumi ini apa nama? Sebelum katakan bumi apa? Langit. Sebelum tadi akan sama waktu. Langit itu belah. Langit itu belah. Langit itu belah. Bumi itu benar kan? Tapi itu lihat ayatnya nggak ada 20. Itu sudah hafal semua sih. Beri lihat lagi di ayat ke Surat apa? Surat Maryam. Ayat Surat Maryam. Benar kan? Ya, betul kan? Betul kan? Kalau betul udah betul salah betul ya. ayat berapa, Pak? Ayat 9. Ayat 9 Pak. Betul. Itulah yang paling 9 tadi. Salah. Coba ya. Coba lihat aja. Ya, dibacakan ini lah. Surat Maryam 89. Yang artinya sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya, coba berikutnya 89 ya, ayat 90. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Ibu, ucapan dianggap ringan, tapi bahayanya luar biasa. Kemurkaan Allah sampai digambarkan ya, langit pecah, bumi belah, gunung. Kita menjadi saksi bersama jika jadi satu bencana di negeri kita, ya, karena yang paling dasar tsunami tahun berapa? 2004. 26. Apa bedanya coba sekalian? Jadi perhatian penting buat kita semua, jangan dianggap bencana itu biasa, yang muslim. Jadi saat ini kita berupaya maksimal dengan usaha kita untuk menjadi lebih baik, yang terbaik. Antara yang terbaik adalah untuk mengajak orang lain untuk taat kepada Allah, mengingatkan saudara kita tidak dia berbuat salah, saling mengingatkan. Istri ya nggak sholat diingatkan, anaknya sholatnya anaknya puasa, sholat daun lagi, sholat daun, saya sholat saya tidak. Itu harus diingatkan. Jangan sampai mulut ini diam dalam kondisi seperti itu. Bukan bisa jadi harus marahnya karena Allah. Al-Hubbu fil cinta dan benci karena Allah. Karena saya marah. Bisa bilang saya marah, nggak tahu kan? Karena Allah, karena kamu nggak sholat. Bu, ya diingetin ya, anak cucu keluarga kita, bapak kita tahu jatuh, yang bisa mengingatkan,
dengan lisan memotivasi, dengan lisan mengingatkan ada ancaman ketika berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu lisan yang seperti itu adalah lisan yang terbaik. Jadi sesuatu yang tidak bermanfaat dan khair dan bermasalah. Mudah-mudahan lisan kita lebih baik Bapak Ibu. Coba yang amin. Tapi ada disertai wa amila salihah. Jadi jangan ngajak doang, nyuruh doang. Nah, salat. Bapak udah salat belum? Bapak belakangan nanti. Bapak belakangan. Ada itu belakang benar. Aduh. Mudah pun Bapak ketua pengalaman banyak. Ada aja saya. Ya maaf ya, ini beramal saleh, dia sendiri lakukan dan meyakini Pak Indah sesungguhnya benar. Saya adalah orang yang bersalah. Ya PBB terakhir setengah ya. Biasanya setengah itu selesai lagi ya. Jadi ini ada perpanjangan waktu. Ada ahsanu amala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah kami jadikan apa saja. Ini ya cakupannya sangat apa saja. Kalau arti di muka bumi ini zinatalah, berperhiasan di bumi. Ada ya domir maksudnya ini. Lidah buahku, sungguh bagi mereka Allah ingin menguji. Allah ingin menguji mereka, ayyuhum, agar mereka punya spirit semangat, ahsan untuk berbuat beramal yang lebih baik atau yang terbaik. Jadi mohon maaf ayat ini jadi acuan buat kita di antara ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Ini kita tadaburi ada perintah ahsan amal agar kita beramal lebih baik atau beramal yang terbaik. Dan kata Allah sudah kami jadikan muka bumi ini kata zina. Apa zina? Apa zina? Kalau ditanya ya tahu di mana? Allah yang Maha Allah maha. Jadi Bapak Ibu, zinatan maknanya adalah perhiasan. Dijadikan oleh Allah di muka bumi ini perhiasan di bumi. Ada makna perhiasan, ada yang memaknanya adalah kecenderungan. Kecenderungan bahasa saya adalah seperti disebut kata hubus syahwat minanisa wal banin wal qanatir al-qantar min al-dhahabi wal fiddah wal khailir musawwamati wal an'am wal harf. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi sebut juga di situ kata cenderungan syahwat, keinginan. Jadi Bapak Ibu sama sekali, bumi ini dihiasi oleh Allah. Namanya perhiasan menjadikan bumi ini indah. Bapak Ibu suka yang indah? Suka? Apa suka bumi indah? Seringnya bukan sekarang. Apa itu bisa? Di bumi ada apa coba? Subhanallah. Di bumi ada apa coba? Sebutin. Tadi banyak tapi apa? Kadang kalau ditanya ada dua kemungkinan. Bapak nanya sama istri,
Nah, kebaikan apa aja sih? Diam aja istri. Ada 2 kemungkinan. Mungkin saking banyaknya kebaikan, susah disebutkan. Atau kedua nggak ada sama sekali. Parah ini. Mudah-mudahan karena saking banyaknya banyak kebaikan Bapak yang disebut susah sampai. Jadi ada gunung, ya kan? Nggak ada apa lagi Pak? Ayo bikin barang ini. Laut. Banyak apa? Banyak Pak? Banyak. Termasuk, ya. Kalau kita lihat ulama tafsir menyebutkan dimaksud zina perhiasan itu apa saja? Masuk orang terbaik, para nabi dan rasul. Mereka adalah dengan perhiasan. Termasuk disebut di dalamnya adalah menyebutkan kita sebutkan oleh Allah SWT, manusia, harta, itu bisa tadi tuh. Jadi perempuan, anak-anak, harta, terus binatang ternak, kita ini dulu, kuda tunggangan, binatang tunggangan itu sekarang jadi kendaraan, ya. Apa lagi? Kemudian sawah ladang, ya. Semua yang ada di dunia ini itu adalah perhiasan. Allah SWT berikan itu perhiasan untuk manusia. Sekaligus untuk apa? Ada di ajrihi. Di ajrihi itu ada keinginan Allah SWT. Untuk apa itu semua? Liyabluwahu. Allah ingin menguji mereka semuanya itu dengan perhiasan. Yang diberikan oleh Allah perhiasan, keluarga perhiasan juga. Keluarganya banyak, hartanya banyak, istrinya banyak. Oh, berani ya Pak ya? Berani. Perhiasan. Tapi ingat, perhiasan itu pasti akan hancur binasa. Jangan sampai lupa. Jangan kita sangat tertipu dalam sesuatu yang diciptakan perhiasan itu, tapi tidak melihat akan kekuasaan yang menciptakan itu. Siapa? Allah Subhanahu. Allah SWT dengan diberikan perhiasan ini dijadikan sebagai sarana, sebagai ujian kita. Ada yang dikasih jabatan, dengan jabatannya itu ujian. Jangan sampai tidak menghadirkan udah bunyi. Aneh. Karena ada liyabluwahu ayyukum liyabluwahu ahsanu amala. Jadi ujian yang perhiasan itu sebagai ujian, jangan sampai itu menjadikan lupa. Seharusnya apa? Sebagai upaya agar kita mampu mewujudkan amal perbuatan yang terbaik. Oke Bapak Ibu. Apa maksud ini Bapak Ibu? Allah kasih jabatan. Dengan jabatan itu menjadikan sarana untuk amal yang terbaik. Kita punya jabatan semua Pak. Jabatan pemimpin keluarga. Mudah-mudahan menjadi para suami yang terbaik semuanya. Istrinya berkata, Pak Ustaz, nggak ngerti. Pemimpin juga kan kakek yang terbaik. Jadi kita itu diberikan oleh Allah perhiasan apa? Jabatan termasuk. Orang yang memiliki amanah, mungkin duitnya 1M, peluang ahsanu amalannya lebih besar daripada 1J. Kenapa? Boleh nggak disingkat 1 juta 1J? 1 T, 1 triliun itu 1M, peluang ahsanu amalan lebih luas. Kenapa? Peluang sedekahnya dengan hartanya lebih banyak. Masjid cat luar dalam, bila perlu luar masjid cat. Sampai banyaknya mungkin nggak apa-apa. Bahkan ada luar masjid sekalian. Maaf nih. Ada kata-kata itu karena memang ada spirit juga, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mulk. Nah,
kita baca alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi ada di situ spirit semangat berkompetisi. Allah yang tadinya kita tiada, Allah adakan, Allah ciptakan. Saat kita hidup di dunia, Allah ingatkan ada li'ajlihi sana apa? Kita mampu berlomba-lomba mempersembahkan amal yang terbaik. Jadi jangan sampai amal kita biasa-biasa saja. Ini mohon maaf, udah habis waktunya jadi begini Ramadan. Amal kita dari dulu biasa-biasa saja, gak ada peningkatan. Umur nambah, ini mohon maaf deh. Ya, mohon maaf nih, mohon maaf. Jadi mohon maaf, ahsanul amal yang terbaik dari harta yang diberikan, dari istri kita upayakan kita menjadikan istri kita istri yang soleh. Dengan apa ini perhiasan yang amalkan kepada saya? Kita ciptakan kita hidup istri yang soleh. Yang soleh juga gimana Ustaz? Nikah lagi dengan anak yang soleh. Wah ini salah belum. Oh di sini kita udah soleh semuanya ya. Allah kasih dia pegawai, dengan pegawainya dia mempersembahkan kerjaan amal yang terbaik. Dan dalam bahasa Al-Quran amal itu kerja juga amal. Orang lagi makan amal bukan? Makan itu disebut amal juga. Bagaimana amal yang terbaik ketika makan? Dijelaskan. Makan yang halal kan, duduk dengan kanan, baca doa, kan begitu. Ini contohnya begitu kan Bapak Ibu ya? Oke jamaah sangat luas banget ini. Wow, belum dikaitkan dengan akhirat nih Pak Haji. Benar-benar jam 7 nih Pak Haji. Menurut saya lihat jamaahnya udah pada saya paham kondisi jamaah. Nah, setidaknya jamaah sekalian, sesuatu dikatakan amal yang ahsan ya, adalah amal yang menjadikan layak seseorang masuk surga Allah SWT. Sebagaimana kalau kita lihat Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada sahabat yang dari 10 sahabat dijamin masuk ke secara terang-terang. Karena memang sahabat itu layak dengan amal yang dipersembahkan untuk mendapatkan surga ya kan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sampai begini-begini nih. Misalnya di kursi ini. Karena mereka layak. Bagaimana dengan amalan yang dia miliki? Yang tentunya mohon maaf, begitu luas mana amal, jangan dibatasi. Seolah-olah kita amal hanya sifatnya makhluk saja. Bisa seorang masuk surga dengan hartanya, bisa masuk surga dia dengan amanah jabatannya, dan bisa dari apa saja yang dia miliki Allah berikan. Kalau Allah SWT ya sudah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bukan sekedar amal, tapi kelayakan seorang bisa mendapatkan adalah amal yang asli. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, sering disampaikan ahsanu amalan adalah amal yang ikhlas dan amal yang benar. Suatu amalan ahsanu amal. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, kalau di zaman Rasulullah dapat jaminan surga jelas amalnya. Bilal bin Rabah jelas amalnya kan? Amal yang mulanya apa Pak? Wudu. Ya sekedar wudu dijaga terus wudunya. Setelah wudu ada sholat sunnahnya dijaga. Ini jamaah sekalian. Mohon maaf, termasuk sahabat-sahabat yang lain. Dapat jaminan. Kalau sekarang kita kan nggak punya jaminan, dan kita juga nggak boleh memvonis orang. Ya, kalau yang jelas mereka memang punya amalan terbaik, ya, yang bisa dipersembahkan dengan layak mendapat jaminan surga Allah. Mudah-mudahan dari materi seperti ini bisa memperbaiki kualitas keyakinan kita, kualitas ucapan kita, dan kualitas amal kita semua. Tidak hanya banyaknya amal, yang paling penting adalah kualitas amalnya. Itu amal yang baik atau amal yang terbaik.
Ada yang bertanya? Tidak ada. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.